Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia, semoga dalam suasana sehat walafiat sehingga dapat mengikuti kegiatan pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran online dengan sebaik-baiknya. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang pola bilangan, materi pertama pada kelas 8. Langsung saja kita masuk ke materi. Apa itu pola bilangan? Pola bilangan merupakan susunan bilangan-bilangan yang mempunyai aturan tertentu. Jadi bilangan-bilangan yang ada sudah disusun sedemikian rupa sehingga ada polanya atau ada aturannya yang sudah tertentu. Contohnya adalah susunan bilangan pada kalender. Itu merupakan contoh pola bilangan. Kemudian untuk macam-macamnya, yang pertama ada bilangan asli, bilangannya adalah 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian polanya, bilangan pertama itu adalah 1, bilangan berikutnya diperoleh dengan cara menambah 1 dengan bilangan sebelumnya. Jadi bilangan kedua itu adalah 1 ditambah 1, bilangan ketiga adalah 2 ditambah 1, bilangan keempatnya adalah 3 ditambah 1, dan seterusnya. Untuk rumus umumnya, UN sama dengan N. Jadi kalau ditanya bilangan asli yang ke-10 adalah 10, bilangan asli yang ke-100 adalah 100, dan lain sebagainya. Untuk berikutnya, macam-macam pola bilangan ada bilangan ganjil. Bilangannya adalah 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Kemudian ini bantuan noktahnya. Ini ada 1, 3, 5, 7. Sedangkan untuk polanya, bilangan pertama adalah 1, bilangan berikutnya diperoleh dengan cara menambah 2 dengan bilangan sebelumnya. Jadi bilangan yang kedua adalah 1 ditambah 2, bilangan yang ketiga adalah 3 ditambah 2, bilangan berikutnya adalah 5 ditambah 2. Untuk rumus umumnya, UN sama dengan 2N dikurangi 1. Untuk selanjutnya, macam-macam pola bilangan ada bilangan genap. Bilangannya adalah 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Ini bantuan noktahnya ada 2, 4, 6, 8. Dengan polanya kita perhatikan bilangan yang pertama itu adalah 2. Bilangan berikutnya diperoleh dengan cara menambah 2 dengan bilangan sebelumnya. Jadi bilangan yang kedua adalah 2 ditambah 2. Bilangan yang ketiga adalah 4 ditambah 2. Bilangan yang keempat adalah 6 ditambah 2, dan seterusnya. Sedangkan untuk rumus umumnya, UN sama dengan 2N. Jadi misalnya ditanya berapa bilangan genap yang ke-100, berarti 2 kali 100 atau 200. Untuk selanjutnya, macam-macam pola bilangan ada bilangan persegi. Bilangannya ada 1, 4, 9, 16, dan seterusnya. Ini merupakan kuadrat bilangan asli. Ini bantuan noktahnya seperti ini. Kemudian kita perhatikan polanya. Bilangan yang pertama adalah 1. 1 itu berasal dari 1 kuadrat. Kemudian bilangan berikutnya diperoleh dengan cara menguadratkan bilangan 2, 3, 4, dan seterusnya. Jadi 4 ini berasal dari 2 kuadrat, 9 adalah 3 kuadrat, 16 adalah 4 kuadrat. Sedangkan untuk rumus umumnya, UN sama dengan N kuadrat. Jadi kalau ditanya berapa bilangan ke-10 dari bilangan persegi, itu adalah 10 kuadrat sama dengan 100, dan seterusnya. Kemudian berikutnya ada bilangan persegi panjang, bilangannya 2, 6, 12, 20, dan seterusnya. Ini bantuan noktahnya, ini 2, 6, 12, 20. Kita perhatikan polanya. Bilangan pertama itu adalah 1 kali 2. Bilangan yang kedua adalah 2 kali 3 sama dengan 6.
Bilangan yang ketiga adalah 3 kali 4. Jadi kalau kita perhatikan seperti ini. Sehingga rumus umumnya UN sama dengan N dikalikan N ditambah 1. Berikutnya untuk macam-macam pola bilangan ada bilangan segitiga. Bilangannya ada 1, 3, 6, 10 dan seterusnya. Notanya seperti ini, 1, 3, 6, 10, 15 dan seterusnya. Kita perhatikan polanya, bilangan pertama itu adalah 1 itu berasal dari 0 ditambah 1 sama dengan 1. Kemudian bilangan yang kedua adalah 3 itu berasal dari 0 tambah 1 tambah 2. Kemudian bilangan yang ketiga adalah 6 berasal dari 0 tambah 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya. Sehingga rumus umumnya adalah UN sama dengan setengah kali N dikalikan N ditambah 1. Berikutnya ada bilangan Fibonacci. Bilangannya seperti ini, ada 2 lagi, 4, 6, 10, 16 dan seterusnya. Kalau kita perhatikan maka akan ada pola bilangan pertamanya itu bebas, tapi selain 0. Kemudian bilangan yang kedua sama dengan bilangan pertama. Jadi kalau bilangan pertamanya 2, berarti bilangan keduanya juga harus 2. Kemudian bilangan yang ketiga itu adalah bilangan pertama ditambahkan dengan bilangan kedua. Jadi bilangan yang ketiga adalah 2 tambah 2. Kemudian bilangan yang keempat adalah bilangan kedua ditambah bilangan ketiga. Jadi 6 itu berasal dari 2 tambah 4. 10 berasal dari 4 tambah 6. 16 berasal dari 6 tambah 10. Dan seterusnya. Jadi polanya dengan kata-kata seperti itu. Untuk berikutnya silahkan bisa dicari sendiri sambil belajar, bisa mencari sumber yang lain sehingga bisa menambah pengetahuan kalian. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat, tetap semangat belajar. Wal afu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.